Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya, ibu-ibu sekalian. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Sebelum memulai kegiatan, kita mohon kepada Bu Mei untuk membawakan doa. Kepada Bu Mei, silakan. Bapak Ibu sekalian, agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala acara kita pada hari ini, mari kita bermohon bermunajat kepadanya sembari membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Selesai? Silahkan. Ayo Bu Siti Aisyah untuk membawakan ice breaking. Ya, terima kasih Pak Ervin. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu-ibu semua. Semoga di pagi yang cerah dan berbahagia ini masih tetap semangat. Untuk membuka acara ini kita ada peregangan sedikit. Ibu Bapak bisa mengikuti apa yang saya ucapkan untuk membuka dialog kita hari ini. Yang pertama, kalau saya bilang LMS, jawabannya semangat. Kalau saya ucapkan sekolah penggerak, pasti bisa. Ya, gitu ya Bapak Ibu, bisa? Yuk Bu, Pak, kita coba. Yeah. LMS, semangat. Sekolah penggerak, pasti bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga tetap semangat. Mari kita lanjutkan presentasi dari Bapak Ervin. Silakan Bapak Ervin. Ya, terima kasih Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya. Di sini saya membawakan tentang prinsip asesmen dan asesmen diagnostik. Adapun yang harus kita pahami, 5 prinsip pembelajaran. Satu, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. 2, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. 4, pembelajaran yang irelevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. 5, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang sifatnya berkelanjutan. Kemudian 5 prinsip asesmen. Topik utama kita nih. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, serta didik dan orang tua. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya memberikan informasi yang kaya bagi guru, serta didik dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Di sini kita akan menjelaskan lagi mengenai asesmen yang pertama, yang tadi asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Maksudnya, adapun komponen yang di dalam ini, guru merancang pembelajaran itu berdasarkan hasil asesmen. Kemudian, asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen terintegrasi
dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Kemudian, keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa, asesmen yang target sesuai kebutuhan belajar, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, dan juga sebaliknya. Kemudian asesmen yang kedua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi, yaitu asesmen formatif. Menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan, yaitu asesmen sumatif, yang biasa kita sebut dengan tes. Menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik atau asesmen diagnosis. Kemudian mengacu pada capaian pembelajaran. Prinsip asesmen yang ketiga, yaitu asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Asesmen yang berkeadilan berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Kemudian reliable, dapat dibandingkan hasilnya karena konsisten, adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas, dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Kemudian, asesmen yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Guru diberi otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis dan teknik asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, sumber daya pendukung yang tersedia. Namun, daripada hal itu, ada beberapa hal yang harus dihindari. Berfokus pada asesmen sumatif, teaching to the test, atau hanya fokus pada ujian, instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapatkan data dan nilai, untuk pengisian raport, menggunakan hanya satu teknik penilaian. Prinsip asesmen yang kelima, yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik. Bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat dan peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Asesmen mudah difahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Asesmen mudah dilakukan oleh guru dan penting, nih catatan kadang yang harus kita pahami. Guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Kemudian keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian, yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar serta didik dan kapasitas
mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar mendukung pembelajaran kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, adanya keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Asesmen dalam alur penerapan pembelajaran ini ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, dari tahap persiapan, kemudian ada tahap pelaksanaan, kemudian ada tahap evaluasi. Kemudian masuk ke asesmen diagnostik. Di sini asesmen diagnostik yaitu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Tujuan asesmen diagnostik non-kognitif: mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Ada seperti pengembangan bakatnya gitu. Kemudian ada kognitif, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensi di bawah rata-rata. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya. Ya Pak, izin Pak, saya mau bertanya. Ya Pak, ini paparan yang Bapak tampilkan tadi sudah sangat jelas sebenarnya dan sudah bisa dipahami karena begitu banyak slide-nya, jadi banyak yang diterangkan di sini. Tapi ada satu pertanyaan, Pak. Saya ingin bertanya di sini, untuk menjalankan ini semua, adakah hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam proses asesmen diagnostik ini, Pak? Ada tantangannya nggak? Atau ada halangannya nggak? Ya, Pak. Pasti ada, tidak mungkin namanya setiap proses tidak ada tantangan ataupun hambatan. Apalagi di asesmen diagnostik ini kan tujuannya adalah kemampuan dasar untuk mengetahui kondisi awal siswa. Berarti kan ada namanya kedekatan yang harus dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Nah, yang kadang menjadi masalah adalah ketika guru tidak bisa memberikan pendekatan itu dan siswa juga enggan atau malu. Jadi hal itu juga akan sulit bagaimana seorang guru untuk mengetahui siswa tersebut. Jadi pendekatan yang paling penting dilakukan oleh guru. Itu aja, Bu. Terima kasih kepada Bu Aisyah. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, jika tidak ada lagi. Atas jawabannya sudah cukup jelas dan bisa. Baik, Pak. Ya. Kepada Bu Mei untuk menutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi, maka kita tutuplah acara pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan mendapat berkah. Silakan Pak Ervin closing. Amin. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record nih, Bu.